Halo, berjumpa lagi dengan saya Yustinaya Yusri Rahayu dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 8. Pada hari ini yang akan kita bahas tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Sebelumnya marilah kita terlebih dahulu melihat tujuan pembelajaran dari pelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu memahami karya Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan, sehingga dapat ikut ambil bagian dalam karya pewartaan pada kehidupan sehari-hari. Marilah kita melihat terlebih dahulu beberapa pemahaman tentang kerajaan Allah pada zaman Yesus. Pertama, kerajaan Allah dipahami secara politis. Di sini, kerajaan Allah akan terwujud jika Allah tampil sebagai tokoh politis atau tokoh politik yang dengan gagah berani memimpin bangsa Israel keluar dari penjajahan bangsa Romawi. Yang kedua, kerajaan Allah yang bersifat apokaliptis. Di sini, Allah berkenan menunjukkan kekuasaannya dengan mengguncangkan dunia ini, dengan membentuk dunia baru, dan kerajaan Allah yang apokaliptis ini berbicara tentang akhir zaman. Yang ketiga, kerajaan Allah yang bersifat yuridis religius. Di sini, kerajaan Allah dipandang secara hukum Allah saat ini sudah meraja pada akhir zaman, ya. Dia akan datang untuk menyatakan kekuasaannya sebagai raja semesta alam dengan menghakimi semua bangsa. Anak-anakku yang terkasih, mari kita melihat pandangan Yesus tentang kerajaan Allah. Jadi apa yang diwartakan Yesus tentang kerajaan Allah? Bagi Yesus, pewartaan kerajaan Allah adalah pewartaan tentang kerahiman Allah. Oleh karena itu, kerajaan Allah merupakan warta pengharapan. Kerajaan Allah berarti Allah turun tangan untuk menyelamatkan, untuk membebaskan dunia secara total dari kejahatan. Jadi harapan Yesus dengan menggunakan perumpamaan agar perumpamaan yang diberikan, yang diajarkan dapat dipahami dan menyentuh pada sendi-sendi kehidupan umat di zaman itu. Yesus menggunakan perumpamaan-perumpamaan yang dekat dengan kehidupan umat. Mari kita melihat tentang perumpamaan yang diberikan Yesus, yaitu yang pertama perumpamaan seorang penabur. Bisa kita lihat dalam Markus 4 ayat 3 sampai 8, dilanjutkan ayat 13 sampai 20. Karya Yesus untuk menegakkan kerajaan Allah, betapapun ada kegagalan, karyanya akan menghasilkan buah panen yang melimpah, melebihi perkiraan manusia. Oleh karena itu, sebagai pengikut Kristus, jangan pernah khawatir jika mengalami berbagai kegagalan. Berikutnya perumpamaan tentang pukat. Kita lihat dalam Matius 13, 47 sampai 50. Di sini dalam mengembangkan kerajaan Allah, sikap tidak mudah menghakimi orang lain, merasa diri paling baik dan paling layak menjadi warga kerajaan Allah, dan orang lain tidak layak. Biarlah Allah sendiri yang memilah-milah mana yang baik dan yang tidak baik. Berikutnya perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Bisa kita lihat dalam Matius 14, 24 sampai 30. Kerajaan Allah diwartakan dalam dan ditawarkan Yesus untuk semua orang. Untuk menegakkan kerajaan Allah tidak harus menghabisi orang yang jahat, melainkan memberikan kesempatan kepada mereka
untuk bertobat, karena Allah menghendaki semua orang selamat. Berikutnya perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara berharga. Bisa kita lihat dalam Matius 13 ayat 44 sampai 46. Demi kerajaan Allah, manusia harus memandang Allah sebagai harta yang berharga. Sehingga manusia harus berani meninggalkan segala miliknya yang dianggap berharga untuk kerajaan, yaitu hidup dengan sukacita, walau untuk mencapainya harus meninggalkan segalanya. Anak-anakku yang terkasih, setelah kita melihat beberapa perumpamaan yang diberikan Yesus, mari kita hening sejenak untuk bertanya dalam hati kita, apakah kita mampu menangkap pesan di balik perumpamaan yang disampaikan Yesus? Sanggupkah kita melaksanakannya? Usaha apa saja yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan ajaran tersebut? Mari kita renungkan dan berjanji dalam hati kita masing-masing untuk dapat membaca firman agar selalu dibimbing oleh Allah sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai penutup, semoga kita semua semakin mampu mengenal Yesus yang mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan-perumpamaan. Kita pun mampu untuk turut serta menjadi pewarta kabar sukacita bagi keluarga, teman, dan orang-orang yang ada di sekitar kita melalui kata-kata kita dan perbuatan yang membawa kegembiraan, kedamaian, dan sukacita bagi banyak orang. Marilah kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.